channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Darah Perempuan Iblis. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kemarin ada kesalahan teknis ya. Nah, ini saya akan melanjutkan yang berikutnya. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak kelanjutannya. Pov Widya. Widya sayang. Samar-samar ku dengar suara Mas Fadlan di luar. Aku mengucek mata dan aku menatap ke sebelah. Sartika masih terlelap tidur. Widya sayang. Lagi-lagi ku dengar lirih suara Mas Fadlan di luar. Dengan tertati aku beranjak dari tempat tidur dan melangkah ke ruang tamu. Jangan membuka pintu, apapun yang terjadi. Tiba-tiba terngiang di benakku kata-kata Pak Ustadz tadi. Widya, buka pintunya sayang. Suara itu kembali menggema. Aku ragu dan takut langkahku terhenti di ruang tamu. Aku pun kebingungan. Perlahan ku beranikan diri mendekati jendela dan bermaksud melihat Mas Fadlan dari jendela. Seret! Perlahan ku siba gorden dan melihat seorang lelaki sedang berdiri di depan pintu. Ya, itu adalah Mas Fadlan. Dari mana ia tahu aku di sini? Keraguanku pun mulai menyergap hatiku. Mas, liriku dalam hati. Plek, jantungku nyaris copot tatkala ku rasakan seseorang menepuk pundakku pelan. Aku segera berbalik dan melihat Sartika sedang mengucek matanya. Kamu ngapain di sini, Wid? Sungut Sartika. Shh, ada Mas Fadlan di luar, Sar. Bisiku kepada Sartika. Kamu jangan bercanda, Wid. Dari mana suamimu tahu kau di sini? Itu tidak mungkin, Wid. Sanggah Sartika. Mungkin dari GPS atau apa? Belaku tetap kekeh. Kamu jangan percaya, Wid. Ingat kata Pak Ustadz, ucap Sartika. Lagi-lagi aku ragu, kembali ku siba gorden jendela. Mas Fadlan masih setia di sana. Maksud kamu, laki-laki itu hantu? Dia masih hidup, Sar. Gila kamu. Makiku kepada Sartika. Aku tidak percaya omongan dari Ustadz tadi. Bagaimanapun Mas Fadlan adalah suamiku. Walaupun ia sempat menyakiti hatiku, tapi aku tetap mencintainya. Tapi Wid, kata Pak Ustadz tadi. Wajah Sartika memelas melihatku yang kekeh ingin membuka pintu. Aku tidak percaya, Sar. Sudah, aku mau bertemu sama suamiku. Kamu kalau takut di sini saja, bentakku kepada Sartika. Ceklek. Ku buka pintu perlahan, suamiku berbalik dan menatap tajam ke arahku. Tapi ada yang beda dengan suamiku. Dia serat. Dalam hitungan detik, ia menarik tanganku cepat dan membawaku hingga aku terseret. Anehnya, tenaganya teramat kuat. Sar, begiku. Widya, ku dengar teriakan Sartika awalnya kuat, namun lama-kelamaan menjadi samar-samar. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan suamiku? Lepaskan aku, Mas. Pintaku ketakutan. Mas Fadlan terus menyeretku walaupun aku sudah berteriak meminta ampun. Ia seperti tidak mengindahkan jerit kesakitanku. Tanganku ditarik paksa hingga dalam posisi tubuh terseret. Sakit di sekujur tubuh, entah berapa banyak luka gores di tangan akibat duri dan
ranting yang dilewati paksa. "Tolong mas, lepaskan aku, sakit mas," rintikku kemudian. Serak, serak, aku dibawa semakin dalam masuk ke semak-semak belukar yang penuh duri dan pohon-pohon besar. Bukan cuma rasa sakit, tapi rasa takut yang kini menyergap diriku. Kenapa suamiku menjadi sebrutal ini? Di mana cintanya yang dulu? Apakah sudah mati? Brak! Tubuhku dilempar di antara rumput dan ranting di semak-semak. Aku terlentang dan hanya bisa menatap nanar sosok lelaki di hadapanku. Ia menyeringai menatap wajahku dengan tajam. Tidak lama ia mengendus tubuhku dan menghirup udara dalam-dalam. Darah head yang amat menggiurkan, ucapnya seraya mengecap lidahnya. Kenapa Mas Fadlan menjadi semenakutkan seperti ini? Tubuhku gemetar menahan rasa takut yang teramat sangat. Peluh mengucur membasahi tubuh, pelan namun pasti tangan Mas Fadlan meniti satu demi satu bagian tubuhku. Ia tampak seperti hewan buas yang siap memangsa. Seret, bajuku dikoyak hingga membuat tubuhku bersih tanpa sehelai benang pun. Aku berontak dan meronta, namun kekuatanku bak kapas baginya. Tidak ada gunanya aku melawan, sekuat apapun ia dengan mudah mengalahkanku. Ia menatap tubuhku tanpa ampun, sakit, perih, terkoyak hingga aku tidak mampu untuk sekedar membuka mata sedikit pun. Hanya sakit dan perih yang kurasakan saat ini. Puas ia menghujamiku dengan nafsunya. Sekarang aku merasakan daerah kewanitaanku dihisap dengan ganas. Darah yang semenjak tadi mengalir di antara kedua selakanganku seperti dihisap habis, tidak tersisa. Aduh, sakit, erangku kesakitan. Darahku seperti tersedot habis hingga membuat tubuhku melemah. "Darah headmu memang nikmat," seru Mas Fadlan. Kupincingkan mata, samar-samar kulihat Mas Fadlan dikelilingi asap tebal. Lambat laun tubuh itu menjadi bertambah tinggi dan mengeluarkan bulu bak film yang dulu sering sekali menemani malam mingguku bersama Mas Fadlan. Tubuh lelaki tampan yang selalu mengisi hari-hariku menjadi amat mengerikan. Wajahnya yang tampan berubah jelek seperti gorila, dan taring mencuat di sela bibirnya. Matanya sebesar bola pingpong dan menyala merah. Tubuhnya tinggi dan gempal dengan bulu lebat menyertainya. "Kak, kamu siapa?" ujarku terbata. "Aku adalah suruhan dari Gundik suamimu. Sekarang suamimu juga sama sepertimu, meregang nyawa. Mungkin kalian akan bertemu di neraka bersama." Wah, oh, oh, oh. Aku hanya menatap makhluk itu dengan sendu. Air mataku jatuh mendengar ucapannya. Apa benar yang ia katakan? Gundik Mas Fadlan mengkhianatiku. Slep. Dalam kedipan mata makhluk itu pun menghilang, dan aku kini sendirian dengan tubuh yang tanpa sehelai benang pun. Aku tergolek lemah, penuh luka, tubuhku lemah, tidak dapat bergerak. Tolong, rintiku di tengah keningan. Sunyi senyap, tidak ada jawaban sedikit pun. Hanya suara binatang malam dan desiran angin yang kudengar. Cahaya bulan berpendar di langit malam. Hanya doa yang bisa kuucapkan, berharap ada seseorang yang bisa menolongku saat ini.
Tes, tes, tes. Tetesan air mulai jatuh satu persatu mengenai tubuhku. Aku merintih menahan sakit tatkala air itu merembes memasuki luka goresan di sekujur tubuhku. Walau terasa amat sakit, tapi aku bersyukur tetesan hujan ini menjadi penghapus dahagaku, dan juga sepertinya Tuhan ingin membersihkan tubuhku. Setidaknya harapanku untuk bisa hidup masih terbuka sangat lebar. Tolong, tolong. Lagi-lagi aku berharap seseorang mendengar lintihku. Sepi, lagi-lagi sepi, dan harapan untuk bisa hidup hanya sedikit. Lemah, tubuhku kian melemah, tidak bertenaga. Widya, samar-samar ku dengar suara Sartika memanggil namaku. Sartika, alhamdulillah, Tuhan menjawab doaku. Sartika, pekiku sekuat tenaga. Widya, suara itu semakin jelas terdengar menandakan Sartika semakin dekat. Tolong aku di sini, pekiku dengan suara parau. Tenggorokanku amat sakit hingga untuk bersuara pun susah. Srek. Lalu kemudian aku mendengar langkah kaki bersautan menginjak ranting dan juga rerembutan sekitar. Sartika, tolong aku, rintiku kemudian. Widya, astaga, pekiknya begitu melihatku. Astagfirullahaladzim, berikan ini padanya, seru seseorang di belakang Sartika. Ia berpaling begitu menyerahkan jaket ke arah Sartika. Ya Allah, Wid, apa yang terjadi padamu? Tanya Sartika sembari membalut tubuhku dengan jaket. Nanti saja menjelaskannya. Sekarang mari kita pulang, seru Ustadz sembari menggendong tubuhku yang amat lemah seperti tidak bertenaga. Aku mau dibawa kemana? Ucapku begitu Sartika menggantikan pakaianku dan Mas Yudi menunggu di luar. Kondisi kamu sangat memprihatinkan, Wid. Kamu harus dibawa ke rumah sakit. Aku akan jaga kamu, sedangkan Mas Yudi dan Pak Ustadz akan menolong kamu ketika kamu sudah sembuh. Papar Sartika sembari membantuku berjalan menuju ruang tamu. Mereka yang ada di ruangan itu, Mas Yudi, Pak Ustadz, istri dan juga anaknya menatapku dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Ayo cepat, kamu sangat lemah, ucap Mas Yudi. Dia pun membantuku berjalan menuju mobil yang terparkir di halaman. Terima kasih Nak Yudi, ujar Pak Ustadz. Saya permisi dulu Pak Ustadz, pamit Mas Yudi. Aku pun hanya bisa tersenyum tipis. Untuk melangkah saja rasanya amat nyeri. Beruntung Sartika selalu ada untukku. Namun aku beruntung Sartika selalu ada untukku. Di perjalanan menuju rumah sakit, aku hanya terdiam melihat Sartika dan Mas Yudi berbincang-bincang. Terbesit rasa rindu yang amat sangat untuk suamiku Mas Fadlan. Namun jika teringat kata-kata makhluk tadi tentang gundik suamiku, rasanya aku tidak sanggup jika harus menerima Mas Fadlan kembali. Wid, apa Mas Fadlan yang telah membuat kamu seperti ini? Suami kejam, seru Sartika geram. Bukan sahutku lemah. Terus siapa Wid? Jelas-jelas aku tadi melihat dia yang menyeret kamu, jawab Sartika. Bukan itu tadi jelmaan suamiku, pesuruh gundik Mas Fadlan. Aku menjelaskan kepada Sartika. Jelmaan? Gundik? Kata Sartika terbata. Iya aku diperkosa makhluk hitam berbulu dan bermata merah.
Aku menjawab seraya terisak. Bukan hanya tubuhku saja yang sakit, tapi hatiku juga. Sudah Mbak Sartika, jangan ditanya lagi. Kasihan, ujar Mas Yudi. Maafkan saya, Wit, sahut Sartika. Aku pun mengangguk dan menyeka air mata yang tumpah. Setibanya di rumah sakit, Mas Yudi turun dan membantuku masuk ke ruangan periksa. Para perawat dengan cekatan mengobati semua luka gores dan luka dalamku. Aku sempat dibius karena mengalami pendarahan ringan. Infus dipasang untuk tenaga. Setelah selesai, perawat membawaku masuk ke dalam ruang rawat inap. Sartika sudah menungguku di sana. Aku memang memintanya untuk menemaniku karena keluargaku jauh di luar kota. Kamu sudah siuman, Wit? Tanya Sartika khawatir. Sudah, Sar. Mas Yudi di mana, Sar? Aku balik bertanya. Mas Yudi sudah pulang. Ia dan Pak Ustadz berupaya untuk mencari bantuan orang yang lebih ahli dalam menghadapi makhluk gaib seperti yang kamu alami. Papar Sartika. Beruntunglah kita, Wit, bertemu orang-orang baik yang ikhlas menolongmu. Cuma Sartika menghentikan ucapannya dan menatapku gusar. Cuma apa, Sar? Ujarku penasaran. Cuma kamu yang ngeyelan. Sudah dibilang jangan buka pintu, apapun yang terjadi masih juga. Omel Sartika. Aku pun menghela nafas dalam. Iya, kamu benar, Sar. Maafkan aku ya, sahutku merasa bersalah. Pof memes. Uang, uang, dan uang. Hahaha, aku kaya. Seruku tatkala melihat hasil rampokanku malam ini. Aku puas dan juga bahagia. Aku tidak peduli Fadlan kelaparan ataupun mati sekalian. Yang terpenting uang yang dia miliki kini telah berpindah tangan menjadi milikku. Milikku, aku menjadi kaya raya. Mama mau apa? Kita bisa beli apapun yang kita mau, Ma. Saat ini juga, ucapku ketika melihat Mama sedang menonton TV. Benarkah, Nak? Apa kita sudah menjadi orang kaya? Kau berhasil, Nak? Tanya Mama dengan raut wajah amat bahagia. Iya, Ma. Ini berkat Mas Gun peliharaan kita, sahutku riang. Baiklah, Mama pengen perhiasan dong. Nanti biar bisa pamer sama ibu-ibu komplek, tutur Mamaku. Jangan lupa beli rumah baru, Mes, yang gede. Mama kembali menghasutku. Oke, Ma. Apapun maunya Mama, pasti Memes akan turuti, jawabku sambil memeluk tubuh kebal Mama. Kapan lagi bisa menyenangkan orang tua, biarpun dengan cara yang di luar nalar. Mes, Memes. Lagi-lagi suara lelaki sialan itu menyusahkan saja. Gudang yang kupakai untuk menyekapnya memang berada tidak jauh dari samping kamarku. Dengan malas aku beranjak dari ranjang dan membawa sepiring nasi dan air untuknya. Sambil memegang senter dan mengendap di antara kosan, aku tidak ingin warga lain atau aku menyekap seseorang di sana. Nyet. Pintu kubuka perlahan, nampak samar lelaki itu sedang terduduk. Mes, Mes, lagi ku dengar suaranya lirih, tapi ia masih tetap menunduk. Hei, cepat makan ini, bentakku sambil menyerahkan piring nasi dan air. Ini untuk pertama kalinya selama 3 hari aku tidak masuk ke dalam gudang dan membiarkannya tanpa sebutir dan seteguk air pun. Mes, Memes, lagi-lagi dia hanya merunduk tapi suaranya jelas dan sangat dekat. Shh,
Tanganku seperti ditiup angin teramat dingin. Seketika itu juga tubuhku menjadi bergidik ngeri. Mes, suara itu lagi. Kau jangan main-main, Fadlan, ucapku kesal. Dengan langkah sedikit menghentak, ku dekati Fadlan yang tertunduk. Bau bangkai tiba-tiba merebak seiring langkahku yang kian dekat dengannya. Fadlan, teriakku sembari mencengkram kepalanya dan menaikkan wajahnya. Astaga, pekiku. Tubuhku seketika gemetar hebat. Wajah Fadlan sudah pucat. Matanya melotot dan lidahnya keluar. Bau busuk pun keluar dari tubuhnya. Tidak ada nafas kehidupan di sana. Fadlan sudah meninggal dunia. Jika Fadlan sudah mati, lantas siapa yang memanggilku tadi? Mes, Memes. Dengan tubuh gemetar, kulangkahkan kaki dan berbalik ke belakang untuk melihat asal suara. Dan tiba-tiba, wush, Pof Widya. Mataku menatap lesu jendela rumah sakit, melihat beberapa orang berlalu lalang, ada perawat dan juga pasien serta keluarga pasien. Sartika sendiri tadi sudah tidur di sofa rumah sakit. Ia memang teman yang amat baik, mau merawatku yang memang tidak punya sanak saudara di sini. Begitupun juga dengan Mas Fadlan suamiku. Seketika hatiku sakit jika mengingat Mas Fadlan. Sampai detik ini ia tidak ada kabar sedikit pun. Apa benar ia selingkuh? Lalu siapakah Memes? Apa ia wanita yang dulu dikatakan Mas Fadlan, yang bertemu denganku saat di pemakaman Nania? Aku menggeser tubuhku, tanganku menahan di bawah perut. Masih terasa sedikit nyeri. Entah kenapa sedari tadi aku terus memikirkan Mas Fadlan. Nyeri di lubuk hatiku. Apakah terjadi sesuatu padanya? Atau ia sedang bersenang-senang dengan selingkuhannya? Tidak terasa bulir air mataku terjatuh di pipiku. Mas Fadlan, lihatlah kondisiku saat ini. Sebegitu teganya dirimu kepadaku. Mana cinta dan sayangmu dulu, mana perhatianmu? Mengapa kau lupa kepadaku? Push. Tiba-tiba terasa angin cukup dingin menyentuh tengkuku. Aku bergidik, angin itu terasa seperti tangan yang membelai pipi dan kuduku. Kuseka air mata yang jatuh, bangkit dan menghadap ke arah jendela. Samar-samar kulihat asap tipis di dekat jendela. Ku perhatikan lekat-lekat, asap itu semakin menebal. Jantungku seolah ingin melompat keluar. Namun aku tetap terdiam dan memperhatikan dengan seksama. Asap itu pun semakin membentuk tubuh seseorang. Tubuhku semakin bergetar hebat. Jangan-jangan itu adalah makhluk yang sama dengan makhluk yang memperkosaku semalam. Mataku menatap fokus asap yang semakin lama semakin jelas membentuk sosok yang amat aku kenal. Ia melambai ke arahku seperti menyuruhku mendekatinya. Jangan takut, ini aku dek, suamimu. Suaranya lirih terdengar. Bukan, kau bukan Mas Fadlan. Aku berteriak. Sini dek, ada yang mau Mas sampaikan. Lagi ia menyuruhku mendekatinya. Kau pasti makhluk jelmaan suamiku. Suamiku bukan hantu, teriakku kembali. Makhluk itu menatap sendu. Asap itu kembali menyusut dan masuk melalui ventilasi.
membentuk sosok yang sama, sosok Mas Fadlan. Anehnya di sini aku tidak merasa takut. Yang ada hanya rindu, apa benar ia adalah Mas Fadlan? Apa yang sebenarnya terjadi dengan suamiku? Dek, maafkan kesalahan emas, Dek. Tangannya mengusap wajahku, aku ingin meraih tangan itu. Tapi tubuhku kaku, tidak dapat digerakkan. Mas benar-benar mohon maaf. Kamu jaga diri baik-baik ya. Mas sayang padamu, ucapnya sembari mengecup keningku. Setelah berucap, sosok itu diselimuti asap dan keluar kembali melalui ventilasi. Mas, Mas Fadlan. Aku berteriak memanggil nama Mas Fadlan. Widya. Kurasakan tamparan pelan di wajahku. Aku terhenyak dengan peluh mengucur deras di kening dan tubuhku. Ku tatap wajah Sartika yang menatapku cemas. Tangannya menyentuh bahuku dengan pelan. Kamu kenapa, Wid? Dari tadi kamu berteriak-teriak memanggil Fadlan. Kamu mimpi apa? Selidik Sartika. Perasaan tadi Mas Fadlan di sini, Sar, tapi anehnya ia seperti asap. Aku pun menjelaskan. Tidak ada, Wid, kamu mimpi. Seru Sartika berusaha meyakinkanku. Tidak mungkin, Sar, aku yakin itu dia. Tapi kenapa dia begitu? Apa ada sesuatu yang terjadi pada suamiku? Tidak terasa bulir itu merembes di sudut mataku. Sudah, Wid, kamu jangan banyak pikiran, fokus sama kesehatan. Ingat, kamu bakalan ditolong sama Pak Ustadz dan Mas Yudi setelah sehat. Omel Sartika. Iya, Sar, makasih ya, kamu selalu ada buatku. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengucapin terima kasih sama kamu, Sar. Ucapku seraya menarik tangannya dan menggenggamnya. Aku tidak mengharapkan dari kamu, Wid. Aku cuma mau kamu sehat dan bisa melanjutkan kehidupan normal, Wid. Aku kasihan sama kamu, punya suami tidak peduli. Istri sekarat seperti ini malah menghilang, tidak ada kabar. Sungut Sartika. Ia menatapku iba. Kamu benar, Sar. Sepertinya suamiku sudah mempunyai wanita lain. Kan aku sudah ditalak juga, Sar. Jawabku pelan menatap sendu keluar jendela. Klek, lampu tiba-tiba mati dan sesuatu seperti ditarik menjauhiku. Widya, brak, Sartika. Aku memanggil nama Sartika. Sunyi senyap, tidak ada jawaban. Samar-samar kulihat dua mata merah menyala menatapku dalam gelap. Makhluk itu menggeram dan mendekat. Sinar lampu dari luar memantulkan samar tubuh tinggi besar di hadapanku. Tubuhku gemetaran menahan ketakutan. Mata itu semakin mendekat dan brak, klak. Lampu kembali menyala dan jelas sosok itu langsung dibalut asap pekat. Ia menggeram marah menatap seseorang yang tiba-tiba masuk dan menghidupkan lampu. "Pergi kau makhluk busuk!" teriaknya. Ia pun membaca doa secara lantang. Makhluk itu tampak sangat kepanasan. Dan mata merah itu semakin diselimuti asap pekat tebal. Dalam hitungan detik, asap itu membumbung keluar melalui ventilasi. "Sartika, Mbak Sartika!" Seseorang yang menolongku ternyata Mas Yudi itu mendapati Sartika sudah tergolek tidak sadarkan diri di sudut ruangan. "Sar!" Pekiku kemudian. Tubuhku terlalu lemah untuk membantu Sartika. Aku hanya menatap sedih dari tempatku berbaring. "Saya akan membawa Mbak Sartika. Mbak Widya tunggu di sini.
Insya Allah makhluk itu tidak akan mengganggu lagi, papar Mas Yudi yang kusambut dengan anggukan. Hening begitu mereka pergi. Sedih menjalari hati, kenapa Sartika ikut menjadi korban? Apa salahku sebenarnya? Dap, dap, dap. Suara langkah kaki terdengar nyaring di telinga. Mataku tidak pernah lepas dari pintu, berharap Mas Yudi segera datang dan memberi kabar berita tentang Sartika. Assalamualaikum. Seseorang mengucap salam di balik pintu. Waalaikumsalam. Masuk Mas Yudi, jawabku. Gimana keadaan Sartika, Mas? Tanyaku khawatir. Mbak Sartika mengalami benturan yang cukup keras, terkena gegar otak ringan. Tidak parah sih, tapi harus dirawat sekitar 2 hari. Terang Mas Yudi. Kemudian ia pun duduk di sampingku. Ya Allah, kasihan Sartika. Semua gara-gara saya, jawabku sembari merunduk menahan sesal. Air mata pun akhirnya jatuh jua. Semua itu adalah takdir Allah, Mbak Widya. Sama seperti kejadian malam ini. Kalau tidak gara-gara ada yang datang ke rumah saya minta tolong, mungkin saya tidak berada di sini malam ini, ungkap Mas Yudi. Maksud Mas Yudi apa? Ucapku heran. Iya Mbak, tadi sebelum saya kesini ada seseorang laki-laki yang cukup ganteng ke rumah saya. Dia bilang adalah keluarga Mbak Widya. Minta tolong secepatnya datang ke rumah sakit untuk menemui Mbak Widya. Katanya Mbak dalam bahaya. Jelas Mas Yudi panjang lebar. Laki-laki? Keluarga? Tidak mungkin Mas. Saya tidak punya keluarga di kota ini Mas. Sanggahku keheranan. Tapi dia bilang dia keluarga dekat Mbak Widya. Saya tidak bohong Mbak. Mas Yudi mencoba meyakinkanku. Tapi Mas, tunggu dulu, bagaimana ciri-ciri fisiknya Mas? Aku menyelidiki. Orangnya ganteng, putih, rambutnya hitam, tinggi, berhidung mancung dan berkulit putih. Sepertinya tingginya kurang lebih dengan saya. Begitulah Mbak. Tapi ada yang saya herankan. Wajahnya itu loh, pucat sekali, seperti orang yang sudah mati. Mas Yudi pun bercerita sambil bergidik ngeri. Astaga, ciri yang ia sebutkan sama persis dengan Mas Fadlan. Apa memang itu Mas Fadlan? Sungguh kebetulan yang tidak masuk akal. Aku pun menggeleng pelan. Benar-benar tidak masuk akal. Mbak Widya, apa Mbak Widya punya musuh? Tanya Mas Yudi terus terang. Tentu saja pertanyaan itu membuatku tersentak. Sepertinya saya tidak punya Mas, soalnya selama ini saya jarang berbincang dengan banyak orang. Saya berbincang cuma sama Sartika dan juga Nania saja Mas. Aku pun menjelaskan. Begini, kata Pak Ustadz makhluk yang menculik dan berbuat jahat itu suruhan seseorang. Sepertinya seorang wanita Mbak, terang Mas Yudi. Aku hanya terdiam, entah mengapa hatiku berkata jika Memes yang sengaja mengirimkan makhluk itu. Tapi lagi-lagi siapakah Memes? Sudahlah, Mbak Widya fokus saja dulu sama kesehatan. Dan ini Mbak, dibaca saat sedang senggang. Sholat jangan ditinggalkan. Insya Allah makhluk itu tidak akan berani mendekat, ucap Mas Yudi sembari menyerahkan secari kertas berisi doa. Rasanya amat malu diri ini. Pantaslah aku terlalu mudah diganggu. Ternyata karena diriku yang memang amat lalai dan jauh dari Sang Pencipta, aku tertunduk malu. Mas Yudi sepertinya tahu kegelisahanku. Kenapa Mbak Widya? Tanya Mas Yudi. Saya tidak tahu caranya bertayamu Mas, ucapku jujur. Ia pun tersenyum. Mari Mbak, saya ajarkan. Begini caranya.
Ia mempraktekkan caranya bertayamum. Memperhatikan dirinya yang amat santun ini tiba-tiba membuat diriku membayangkan punya suami seperti ini, dan membandingkan dengan Mas Fadlan yang sholatnya bolong-bolong, dan membandingkan dengan Mas Fadlan yang sholatnya bolong-bolong dan jarang mengajariku agama. Mas Fadlan sebenarnya di mana dia sekarang? Telepon tidak aktif, tidak ada kabar, membuat hatiku bingung dan tidak karuan. Apakah ia memang sudah lupa? Pof memes. Memes, memes. Siapa itu? Jangan main-main. Hardiku kepada suara itu. Senter kuarahkan ke segala penjuru ruangan untuk mencari asal suara. Tes, tes, kurasakan tetesan air di kepalaku. Air, ada air. Apakah atapnya bocor? Tapi kan di luar tidak hujan. Kuraba rambutku yang sedikit basah. Lengket cairan, lengket kucium berbau anyir. Ku senter cairan itu merah pekat darah. Apakah ini darah beneran? Perlahan ku angkat kepalaku, dan begitu ku dongakkan kepalaku, tubuhku langsung bergetar hebat. Di atas kepala nampak sosok Fadlan yang menempel di langit-langit dengan kepala mengarah ke bawah dan tubuh menempel di langit-langit. Ia menyeringai mengerikan dengan bibir yang terkoyak hingga ke pipi, memamerkan gigi-gigi taringnya. Darah keluar di sela-sela gigi, dan lidahnya yang terjulur panjang. Tanpa pikir panjang, aku langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Kudengar gigikan suara Fadlan sampai di dalam rumah. Lelaki itu menakutiku, tapi nampaknya ia tidak berani mendekatiku, karena pengawal gaibku kini ada dan menemaniku. Hush, asap hitam pekat masuk lewat ventilasi. Sekejap membentuk sosok hitam besar bermata merah sebesar bola pingpong. Ia menggeram dan menatapku marah. Ia pun melangkah mendekatiku. Dalam sekejap dia ada di sampingku dan menatapku dengan mata merah sembari berbisik. Dan bersambung. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Tentunya dengan cerita yang lebih menarik lagi. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.